Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, apa kabarnya guys? Semoga Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan juga buat Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Dan perkenalkan, nama saya Tanto. Dan saya adalah seorang supir truk box freezer yang sering membawa ikan laut yang beku ataupun frozen dari pelabuhan-pelabuhan untuk dikirim ke berbagai kota yang ada di Indonesia ini. Nah, di video kita kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan tips tentang cara menjadi seorang supir truk box freezer jarak jauh yang profesional dan handal tentunya. Yuk, simak videonya. Pertama-tama, saya harus memiliki SIM B1 atau B2 yang sesuai dengan jenis truk box freezer yang saya kemudikan. SIM B1 atau B2 adalah SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk mengangkut barang dengan berat ataupun beban muatan lebih dari 3,5 ton. Nah, untuk mendapatkan SIM B1 atau B2, saya harus mengikuti tes teori dan juga tes praktek yang diselenggarakan oleh pihak Satlantas Polri. Untuk mendapatkan SIM B1 ataupun B2, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain berusia minimal 21 tahun ya, dan harus memiliki KTP ataupun surat keterangan domisili dari kelurahan maupun desa. Nah, selain itu harus memiliki surat kesehatan dari dokter. Setelah itu baru membayar biaya administrasi sebesar 120.000. Kemudian barulah kita bisa mengikuti tes teori dan tes praktek yang diselenggarakan oleh pihak Satlantas Polri. Nah, tes teori ini meliputi pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, rambu-rambu, tanda-tanda, dan juga etika berkendara. Nah, tes teori ini meliputi 35 soal pilihan ganda dan peserta harus menjawab yang benar itu minimal 27 soal untuk lulus. Tes teori dapat dilakukan secara online melalui aplikasi SIM online atau secara offline di lokasi tes Polri tentunya. Adapun untuk tes praktek, ini meliputi kemampuan mengemudi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan. Untuk tes praktek ini terdiri dari 3 bagian, yaitu mengemudi di jalur lurus dan belok. Terus yang kedua, mengemudi di jalur zigzag dan S. Dan yang ketiga, mengemudi di jalur yang menanjak dan menurun. Nah, peserta harus menunjukkan keterampilan dalam mengemudi yang baik, seperti mengerti tentang mengatur kecepatan, mengoperasikan rem, mengoperasikan kopling, dan juga persneling. Nah, dan serta memperhatikan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas tentunya. Peserta pun harus lulus semua bagian tes praktik untuk mendapatkan SIM B1 maupun SIM B2. Dan yang kedua, sebagai supir truk box freezer, saya harus memiliki keterampilan mengemudi yang baik dan sesuai dengan kondisi jalan yang saya lalui. Nah, kita harus bisa dan terbiasa mengemudi truk box freezer, terutama di jalan-jalan yang berliku-liku, jalan menanjak, jalan menurun, ataupun jalan berlubang. Kita juga harus bisa mengendalikan kecepatan, rem, kopling, dan juga persneling truk box freezer dengan tepat dan aman. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tentang rambu-rambu dan juga tanda-tanda lalu lintas, serta menghindari kecelakaan ataupun tabrakan dengan kendaraan lain. Nah, selain keterampilan mengemudi, kita juga harus
memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas ikan yang kita bawa. Selain harus bisa mengatur suhu box freezer agar tetap dingin dan sesuai dengan standar penyimpanan ikan laut beku. Nah, suhu ideal untuk menyimpan ikan laut beku ini adalah antara minus 18 derajat Celcius sampai minus 20 derajat Celcius. Apabila jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, ikan laut beku ini bisa rusak atau berubah warna, bisa berubah tekstur, rasa, bahkan aroma. Saya harus rutin memeriksa suhu box freezer dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Saya juga harus memastikan bahwa box freezer ini tertutup rapat dan tidak ada udara masuk atau keluar. Selain itu, dengan memiliki keterampilan dan tanggung jawab sebagai pengemudi truk box freezer, saya dapat mengantarkan ikan laut beku frozen ke tempat tujuan dengan cepat, aman, dan berkualitas. Nah, dengan cara ini, saya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan meningkatkan reputasi perusahaan tentunya. Dan yang ketiga, sebagai pengemudi truk box freezer, saya harus memiliki pengetahuan tentang rute jalan yang saya tempuh, baik itu rute utama maupun rute alternatif. Saya harus bisa membaca peta dan menggunakan alat navigasi, contoh misal seperti GPS ataupun Google Maps, untuk menentukan rute terbaik dan tercepat untuk mengantar ikan laut beku yang sudah frozen ini menuju ke tempat tujuan. Selain itu, saya juga harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rute perjalanan, seperti jarak, waktu, biaya, dan keamanan. Selain itu, kita juga harus memiliki pengetahuan tentang kondisi lalu lintas di jalan-jalan yang saya lalui. Saya pun harus bisa mengikuti aturan lalu lintas dan menghindari kalau bisa, kalau ada jalur-jalur yang macet, buntu, ataupun berbahaya, kita harus bisa menghindari. Dan selain itu, saya juga harus bisa mencari jalan alternatif jika ada kendala di jalan, seperti ada tanah longsor, kecelakaan, ataupun banjir, atau juga demonstrasi. Nah, itu kita harus bisa menghindari. Selain itu, saya juga harus bisa beradaptasi dengan situasi lalu lintas yang berubah-ubah tentunya ya, seperti arus lalu lintas yang padat, lampu lalu lintas yang mati, atau polisi lalu lintas yang mengatur. Nah, dengan memiliki pengetahuan tentang rute jalan atau rute perjalanan dan kondisi lalu lintas, ini saya dapat mengemudi truk box freezer dengan lebih efisien dan efektif. Saya dapat menghemat waktu, bahan bakar, dan biaya operasional tentunya. Dan ini juga dapat mengurangi resiko terlibat dalam kemacetan, pelanggaran, atau kecelakaan lalu lintas yang mungkin tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, sebagai pengemudi ataupun supir truk box freezer, saya harus memiliki kondisi yang sehat atau kesehatan yang baik, maupun fisik maupun mental. Nah, kondisi kesehatan yang baik ini dapat meningkatkan kinerja, kesejahteraan, dan keselamatan saya saat mengemudi. Kondisi kesehatan yang baik juga dapat mencegah terjadinya kelelahan, stres, atau penyakit yang bisa mengganggu pekerjaan saya. Adapun hal-hal yang saya lakukan untuk menjaga kondisi kesehatan yang baik, saya melakukan menjaga pola makan, istirahat, dan sedikit olahraga yang agak seimbang. Saya harus mengkonsumsi makanan yang bergizi terutama, yang sehat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi saya tentunya. Saya juga harus menghindari makanan terlebih-lebih yang berlemak ya, berlemak, yang nggak suka pedas atau yang pedas, atau juga yang mengandung bahan pengawet. Ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau alergi. Selain itu juga
saya harus minum air putih yang cukup untuk menjaga dehidrasi tubuh saya. Itu penting sekali. Selain pola makan, ini saya juga harus menjaga pola istirahat, guys. Pola istirahat yang cukup dan berkualitas. Setidaknya saya tidur minimal 6 jam sehari untuk meregenerasi otak dan tubuh saya tentunya. Saya juga harus bisa mengatur jadwal kerja dan istirahat yang sesuai dengan jam biologi saya tentunya. Saya harus menghindari bekerja yang terlalu lama atau terlalu malam yang bisa menyebabkan kelelahan atau gangguan tidur meskipun kita sebagai supir sering melek malam. Nah, saya juga harus beristirahat sejenak, paling tidak 4 jam, 2 jam, atau 5 jam sekali untuk meregangkan otot dan mengembalikan fokus ya. Nah, selain pola istirahat, saya juga harus menjaga pola olahraga yang rutin dan kalau bisa berkesinambungan ya, seminggu 3 kali. Saya harus melakukan olahraga ini minimal 30 menit guys. Setidaknya seperti itu untuk menjaga kebugaran dan juga kesehatan jantung yang penting. Selain itu, saya juga harus melakukan olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik terutama dan minat saya. Ya, seperti jogging, bersepeda, ataupun senam. Nah, seperti itulah. Saya harus menghindari olahraga yang terlalu berat karena itu berbahaya sekali. Bisa menyebabkan cedera ataupun kecelakaan yang mungkin tidak kita inginkan. Selain kondisi kesehatan fisik, saya juga harus memiliki kondisi kesehatan mental yang baik. Nah, kondisi kesehatan mental yang baik ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan juga produktivitas saya saat mengemudi. Nah, kondisi kesehatan mental yang baik juga dapat mencegah terjadinya depresi, kecemasan, atau gangguan mental yang lainnya yang bisa mengganggu pekerjaan saya. Adapun untuk menjaga kondisi kesehatan mental yang baik, saya harus menghindari minuman yang beralkohol. Tentunya itu yang utama. Obat-obatan yang terlarang atau narkoba yang bisa mempengaruhi konsentrasi ya, dan kewaspadaan saya saat mengemudi. Saya juga harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan stres atau konflik dengan orang lain seperti masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan. Selain itu, saya juga harus memiliki sikap yang positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga masalah di jalan tentunya. Ya, saya harus sabar, tenang, dan sopan dalam berinteraksi dengan pengguna jalan yang lainnya. Saya juga harus bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas saya sebagai sopir truk box racer tentunya guys. Yang kelima, saya harus memiliki komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan saya. Seperti perusahaan pengirim, perusahaan penerima, pelabuhan, terminal, polisi, atau sesama supir truk. Saya harus bisa memberikan informasi yang akurat dan tepat tentang waktu, posisi, kondisi, dan estimasi waktu kedatangan saya. Saya juga harus bisa bekerja sama dan saling membantu dengan sesama sopir truk jika ada kebutuhan. Komunikasi yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan dalam pekerjaan pengemudi truk box racer ini. Karena komunikasi yang baik dapat memudahkan koordinasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah yang mungkin terjadi di jalan. Komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan, kredibilitas, dan reputasi pengemudi truk box racer di mata pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan mereka. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan pengemudi truk box racer antara lain adalah perusahaan pengirim,
Perusahaan pengirim yaitu perusahaan yang memesan jasa pengangkutan ikan laut beku atau frozen. Nah, pengemudi truk box freezer ini harus bisa memberikan informasi tentang posisi, kondisi, dan estimasi waktu kedatangan pada mereka, kepada perusahaan pengirim. Pengemudi truk box freezer juga harus bisa menerima instruksi, permintaan, ataupun keluhan dari perusahaan pengirim dengan profesional dan responsif tentunya. Kemudian ada lagi perusahaan penerima. Perusahaan penerima yaitu perusahaan yang menerima kiriman ikan laut beku frozen. Pengemudi truk box freezer harus bisa memberikan informasi tentang posisi, kondisi, dan estimasi waktu kedatangan mereka kepada perusahaan penerima. Pengemudi truk box freezer juga harus bisa menyerahkan barang dengan lengkap, rapi, dan sesuai dengan nota atau surat jalan. Terus ada sesama sopir truk, yaitu rekan-rekan seprofesi yang juga mengemudi truk box freezer ataupun truk jenis lainnya. Pengemudi truk box freezer harus bisa berkomunikasi dengan sesama sopir truk yang lain untuk berbagi informasi, pengalaman, atau saran tentang pekerjaan mereka. Nah, pengemudi truk box freezer ini juga harus bisa bekerja sama dan saling membantu dengan sesama supir truk yang lainnya jika ada kebutuhan. Nah, itulah ya guys, 5 hal yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang supir truk box freezer jarak jauh yang membawa ikan laut beku ataupun barang-barang frozen tentunya. Ya, pekerjaan ini memang tidak mudah dan banyak sekali tantangannya, tapi juga banyak sekali manfaatnya. Selain mendapatkan penghasilan yang alhamdulillah lumayan, saya juga bisa melihat berbagai tempat dan juga budaya-budaya dari berbagai macam yang ada di Indonesia ini. Saya juga bisa belajar banyak hal dari pengalaman-pengalaman yang saya alami di jalan selama ini. Intinya, hikmah yang bisa saya ambil dari pekerjaan ini adalah bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Dan saya harus rela, ikhlas, meninggalkan keluarga dan orang-orang tercinta untuk mencari nafkah tentunya. Saya juga harus bersiap menghadapi resiko dan bahaya di jalan. Tapi saya tidak pernah menyerah atau putus asa. Saya selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, melakukan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas apa yang saya bawa. Saya juga selalu bersyukur atas apa yang saya dapatkan selama ini dan alhamdulillah bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Oke guys, itu tadi video vlog saya kali ini. Semoga bermanfaat dan syukur-syukur bisa menginspirasi Anda yang ingin menjadi sopir truk box freezer jarak jauh yang sering membawa ikan laut ataupun barang frozen. Ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel saya. Sampai jumpa di video vlog saya yang berikutnya. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.